Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video hari ini, kita akan membahas 7 cara membaca pikiran orang lain, tetapi sebelum kita masuk ke dalamnya, jangan lupa untuk tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Baiklah, mari kita mulai. Pertama adalah ekspresi wajah. Wajah seseorang seringkali menjadi cermin dari apa yang mereka rasakan di dalam. Misalnya, senyum bisa menandakan kebahagiaan, sedangkan kerutan di dahi bisa menunjukkan kebingungan atau kekhawatiran. Ini adalah indikator awal yang sangat kuat untuk membaca perasaan seseorang. Yang kedua adalah bahasa tubuh, gestur, postur, dan gerakan tubuh secara keseluruhan dapat memberikan petunjuk tentang apa yang sedang dipikirkan seseorang. Misalnya, seseorang yang menyilangkan tangan mungkin menunjukkan sikap defensif atau tidak setuju. Jadi, memperhatikan bahasa tubuh dapat memberikan wawasan tambahan tentang pikiran seseorang. Ketiga adalah pola bicara dan intonasi suara. Cara seseorang berbicara, termasuk kecepatan, volume, dan intonasi suara, dapat memberikan petunjuk tentang emosi dan pikiran mereka. Misalnya, suara yang gemetar atau terputus-putus mungkin menunjukkan kecemasan atau ketidakpastian. Jadi, dengan memperhatikan pola bicara dan intonasi suara, kita bisa mendapatkan wawasan lebih dalam tentang apa yang ada di pikiran seseorang. Keempat adalah kontak mata. Kontak mata adalah cara yang kuat untuk mengukur koneksi dan kepercayaan antara dua orang. Orang yang membuat kontak mata secara langsung saat berbicara mungkin menunjukkan ketulusan dan ketertarikan pada percakapan. Namun, kurangnya kontak mata bisa menandakan rasa malu, kecemasan, atau ketidakjujuran. Jadi, memperhatikan kontak mata dapat memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi dalam pikiran seseorang. Kelima adalah respons emosional. Saat berinteraksi dengan orang lain, perhatikan bagaimana mereka merespon secara emosional terhadap situasi atau topik yang sedang dibicarakan. Misalnya, apakah mereka tertawa, tersenyum, atau bahkan menangis. Respons emosional ini dapat memberikan indikasi kuat tentang apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Jadi, penting untuk sensitif terhadap ekspresi emosional orang lain untuk memahami pikiran mereka dengan lebih baik. Keenam adalah penafsiran bahasa tubuh secara keseluruhan. Selain dari gestur dan postur tubuh, penting juga untuk melihat secara keseluruhan bagaimana seseorang menggunakan bahasa tubuh mereka saat berkomunikasi. Misalnya, apakah ada kecocokan antara ekspresi wajah, gerakan tangan, dan posisi tubuh? Apakah ada ketidakkonsistenan yang mencolok yang bisa mengindikasikan ketidakjujuran atau ketidaknyamanan? Dengan memperhatikan keseluruhan bahasa tubuh seseorang, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pikiran dan perasaan mereka. Terakhir adalah pemahaman konteks dan situasi. Pikiran seseorang seringkali dipengaruhi oleh konteks dan situasi yang sedang mereka alami. Misalnya, apakah mereka berada dalam situasi yang menyenangkan atau menegangkan? Apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka? Dengan memahami konteks dan situasi yang sedang terjadi, kita dapat menggabungkan informasi dari langkah-langkah sebelumnya untuk membaca pikiran seseorang dengan lebih akurat. Jadi, pemahaman yang mendalam tentang konteks dan situasi sangat penting dalam membaca pikiran orang lain. Dalam menutup konten YouTube ini, mari kita refleksikan betapa pentingnya kemampuan membaca pikiran orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan memahami ekspresi wajah, bahasa tubuh, pola bicara, dan respons emosional, kita dapat meningkatkan koneksi interpersonal, memperkuat hubungan, dan bahkan mencegah konflik. Selain itu, memahami konteks dan situasi juga membantu kita untuk menginterpretasikan pikiran orang lain dengan lebih tepat. Jadi, janganlah meremehkan kekuatan membaca pikiran, karena hal itu bisa menjadi kunci untuk memahami dan berhubungan dengan dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Ya, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.